Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca sekaligus belajar memahami kitab Al-Aqidah Al-Islamiyah untuk santri yang masih di tingkat ibtidaiyah. Nah, sekarang kita masuk ke judul baru, yaitu tentang mu'jizatul rusul, yaitu mukjizat para rasul. Jadi tanpa perlu berlama-lama, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah, nafa'anallahu ta'ala bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Sin soal, mal mu'jizatu? Apa mukjizat itu? Jadi kalau kita nanti dapat pertanyaan, apa sih mukjizat itu? Nah, Jim jawab, hiya al-amrul mukhalifu lil 'adati. Oh, mukjizat itu adalah perkara yang menyalahi bagi adat. Nah, jadi satu perkara yang tidak umum, yang menyalahi adat. Al-khariju an qudratil bashar. Nah, yaitu lagi yang keluar dari kemampuan manusia. Nah, jadi mukjizat itu perkara yang menyalahi adat, dan yang perkara itu juga, atau mukjizat itu yang keluar dari batas kemampuan manusia. Nah, itu arti mukjizat, perkara yang yang berbeda lil ada, atau tidak perkara yang di luar kebiasaan, nah gitu, yang keluar dari kemampuan manusia. Wahya, dan dia mukjizat itu la tazharu, tidak muncul mukjizat itu illa ala yadiman yadda'ir risalata tasdiqan li da'wah. Jadi mukjizat itu tidak muncul kecuali kepada tangan, atau tidak muncul dari orang yang mengaku lah gitu, yaddai, yang mengaku menjadi nabi, yang yadda'i risalah, atau yang memikul risalah. Nah, itu artinya, ini mungkin yang lebih pas. Jadi mukjizat itu keluar dari para rasul, artinya para pengemban risalah. Kenapa mukjizat itu keluar? Tasdikon, sebagai pembenaran, li dakwahu, bagi dakwahnya. Seperti itu. Ini berbeda dengan sihir ini ya. Jadi Nabi Musa itu mempunyai mukjizat, dapat merubah tongkat menjadi ular. Karena zaman itu yang terkenal itu adalah tentang sihir. Nah, tetapi Nabi Musa dapat mengalahkan para tukang sihir itu, tetapi itu bukan ilmu sihir, itu namanya mukjizat. Sin soal, hal mu'jizatur rusuli wahidatun? Apakah mukjizatnya para rasul itu sama, seragam, cuman satu? Nah, Jim jawab, la, tidak sama, tidak satu. Mukjizatur rusuli takunu ala hasabi halati qaumihi. Bermula mukjizatnya para rasul itu tergantung keadaan kaumnya, tergantung apa yang terkenal ketika itu. Misalnya Nabi Muhammad terkenal ketika itu ilmu syair, ilmu tentang kefasihan seseorang, maka muncullah Nabi Muhammad itu dengan Al-Quran yang tidak ada pun satu orang Arab, walaupun sama-sama berbahasa Arab, Quran dan syair-syair mereka itu, tetapi tidak ada satu orang pun yang dapat mendatangkan satu ayat saja yang semisal dengan Al-Quran. Begitu juga Nabi Isa alaihissalam, ketika itu keadaan kaumnya itu berada pada
masa di mana ilmu kedokteran, pengobatan lagi tinggi-tingginya. Maka muncullah Nabi Isa alaihissalam dengan mukjizatnya dapat menghidupkan yang mati, yang ilmu kedokteran saat itu tidak mampu untuk, bahkan sampai sekarang tidak mampu untuk menghidupkannya. Sin soal ma mu'jizatu Sayyidina Isa. Apakah mukjizat? Nah, ini dia di sini diperkenalkan dengan sedikit diterangkan mukjizatnya para nabi di sini. Apa mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam? Jadi Nabi Isa dulu ini, a'tahullahu ihya al-mauta. Jadi Allah menganugerahkan kepada Nabi Isa alaihissalam itu dapat menghidupkan orang mati. Wa ibra al-akmahi wal abrasi, dan Allah juga menganugerahkan kepada Nabi Isa dapat menyembuhkan, artinya melepaskan orang dari sakit buta dari lahirnya dan baros. Jadi Nabi Isa dapat menyembuhkan orang yang buta serta penyakit kusta. Dan ketika itu ilmu pengobatan belum ada pengobatan yang dapat menghilangkannya atau mengobatinya. Lianna ahla zamanihi, karena orang-orang yang ada pada zamannya Nabi Isa ishtaharu bit-tibbi, mereka itu terkenal, itu masyhur dengan ilmu pengobatannya. Fa'ajazahum bit-tibbihi, maka Nabi Musa melemahkan, ya artinya Nabi Musa melemahkan mereka dengan mukjizatnya, bit-tibbihi, dengan ilmu pengobatannya gitu. Dengan mukjizatnya maksudnya. Sin soal ma mu'jizatu Sayyidina Musa, apa mukjizat Nabi Musa alaihissalam? Jim jawab, a'tahullahu inqilabal 'asa hayyatan tas'a. Allah menganugerahkan kepada Nabi Musa dapat mengubah tongkat menjadi ular yang bergerak atau ular yang berjalan, jadi tas'a. Wa ikhraja, ini atau kepada angkilab, dan Allah juga menganugerahkan kepada Nabi Musa dapat mengeluarkan yadihi, yaitu ikhraja yadihi, mengeluarkan tangannya, min jaybihi, dari sakunya, bayda kasyamsi, itu dalam keadaan bercahaya terang seperti matahari. Di annahu ursila ila Fir'aun, karena Nabi Musa itu diutus kepada Fir'aun, wa ila qaumihi, dan kepada kaumnya Bani Israel. Nah, ini sangat mengerikan apa yang dilakukan orang-orang Israel sekarang kepada Palestina. Mereka sedang menjajah Palestina saat ini. Waqad ishtaharu bisahri, dan sungguh mereka itu terkenal, orang-orang yang ketika Nabi Musa diutus itu terkenal bisihri, dengan ilmu sihir. Fa abtala sihrahum, maka Nabi Musa membatalkan sihir mereka itu. Hatta amana bihi, hingga berimanlah dengannya Nabi Musa jami'us saharati, oleh semua tukang-tukang sihir itu. Jadi tukang sihir itu sudah sadar yang dibawa Nabi Musa itu bukan sihir, tetapi yang jauh lebih tinggi daripada itu, sehingga mereka itu beriman dengan Nabi Musa alaihissalam. Sin soal ma mu'jizatu Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, apa mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jim jawab, mu'jizatuhu katsiratun, bermula mukjizatnya Nabi Muhammad itu banyak sekali. A'zamuha Al-Quran, yang paling agung mukjizatnya Nabi itu adalah Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Allazi a'jazal fasaha, yang Al-Quran itu melemahkan orang-orang yang fasih. Fasih di dalam berbahasa Arab, maksudnya ini falam yastati'u, maka mereka orang-orang yang fasih itu tidak mampu ayatu bisuratin min mislihi, ada bahwasanya mereka itu mendatangkan satu surat saja daripada Al-Quran. Qul, katakanlah wahai Muhammad, la ini ijtama'atil insu wal jinnu, jika berkumpul manusia dan jin. Untuk apa berkumpul? Ala ayatu bimisli hadal Quran,
untuk dapat mendatangkan semisal Al-Quran ini, la ya'tu nabi mislihi, mereka niscaya mereka tidak akan mampu mendatangkan semisalnya dengan Al-Quran. Atau tidak dapat mendatangkan satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Walau kana ba'duhum li ba'din zahira, walaupun ada sebagian mereka itu dengan sebagian yang lain itu saling tolong menolong. Ya, Nabi Muhammad itu mempunyai banyak mukjizat. Nah, mukjizat itu biasanya hanya terjadi seketika itu saja. Misalnya Nabi Musa mengubah tongkat menjadi ular. Nah, maka untuk kesempatan yang lain itu mungkin saja itu tidak dapat terjadi lagi. Atau mukjizatnya Nabi Musa membelah lautan. Nah, itu tidak dapat terjadi secara kontinu, tetapi hanya untuk kondisi tertentu saja, untuk waktu-waktu genting. Begitu juga Nabi Isa ketika menghidupkan orang-orang yang mati dan menyembuhkan. Nah, berbeda dengan mukjizatnya Nabi Muhammad SAW, yang mukjizat itu bisa kita rasakan sampai saat ini. Nah, soal pertanyaan terakhir. Mal kutubul lati unzilat 'alal anbiya'i. Apakah kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi itu? Nah, maksudnya ini apa saja kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi? Nah, jadi maksudnya ini kitab-kitab itu kan sedikit, tetapi nabi itu banyak, karena setiap nabi itu tidak selalu diberikan kitab, walaupun ada juga yang diberikan suhuf. Jim jawab, al-kutubul lati unzilat ala rusulihi hifzan lisyara'i arba'atun. Kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasulnya Allah itu, yang kitab itu diturunkan untuk menjaga bagi syariat-syariat itu ada empat kitab. Mana saja empat kitab itu? Pertama Az-Zabur, yaitu kitab Zabur, unzila ala sayyidina Dawud alaihissalam, yang diturunkan kepada Nabi Dawud alaihissalam. Wat Tauratu, dan Taurat. Kedua namanya kitab Taurat, unzilat ala sayyidina Musa alaihissalam, diturunkan kitab Taurat ini kepada Nabi Musa alaihissalam. Wal Injil, dan kitab Injil diturunkan kepada unzila ala sayyidina Isa alaihissalatu wassalam, kepada Nabi Isa alaihissalam. Wal Quran, dan yang keempat itu Al-Quran, unzila ala sayyidina Muhammadin, diturunkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu wasallamu alaihi. Wa qad unzilat kutubun, dan diturunkan juga kitab-kitab ala baqiyatil anbiya'i, terhadap nabi-nabi yang lain, ghaira anha, yang tidaklah kitab itu tabaddalat, kecuali bahwasanya tabaddalat. Kitab yang diturunkan itu sudah berubah, wa taharraf, sudah digantikan, wa taharrakat, dan berubah an asliha, dari bentuk aslinya. Jadi menurut Syekh Basri ini ada kitab-kitab yang lain, tetapi mungkin kitab itu mungkin maksudnya tetapi Allah menceritakan kepada kita 4 kitab saja. Tetapi di sini mungkin apa maksudnya di sini, ya, kitab mana yang diturunkan kepada nabi-nabi yang lain yang sudah digantikan dan berubah itu. Ini tidak disebutkan dalam Al-Quran. Mungkin suhuf, mungkin maksudnya, tetapi suhuf itu mungkin ini yang dimaksud, mungkin suhufnya itu kan sudah digantikan dengan kitab yang baru mungkin. Lalu suhuf itu juga seiring berjalannya waktu itu terjadi tahrif atau perubahan-perubahan. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.